Apakah FIFA ASEAN Cup lebih bergengsi dari Piala AFF? Berikut ini adalah jawabannya. Guys, ada berita besar yang wajib kalian tahu hari ini. Dan ini bisa jadi momen bersejarah buat sepak bola Indonesia. Timnas kita punya peluang nyata untuk menjadi juara pertama di turnamen yang belum pernah ada sebelumnya. FIFA ASEAN Cup 2026. Bukan Piala AFF yang biasa kita kenal, ini berbeda. Ini adalah turnamen resmi yang digelar langsung oleh FIFA, organisasi sepak bola tertinggi di dunia, khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026 bertepatan dengan kalender resmi FIFA Matchday. Artinya, setiap negara bisa memanggil pemain terbaiknya tanpa hambatan dari klub manapun. Dan ini bukan turnamen main-main. Presiden FIFA Gianni Infantino sudah mengumumkan bahwa FIFA sedang menyiapkan struktur kompetisi baru yang lebih terintegrasi dengan kalender internasional. Hasil pertandingan di turnamen ini pun akan berpengaruh langsung terhadap peringkat FIFA setiap peserta. Jadi levelnya jauh lebih bergengsi dari turnamen regional sebelumnya. Sekarang soal peserta. Seluruh 11 negara anggota ASEAN dipastikan ikut, dan ada kemungkinan satu slot tambahan diberikan kepada Australia untuk melengkapi jumlah peserta menjadi 12 tim. Nah, yang bikin makin menarik, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama 10 pemimpin federasi ASEAN lainnya baru saja diundang langsung oleh FIFA ke Vancouver, Kanada untuk membahas format resmi kompetisi ini. Pertemuan ini akan menfinalisasi detail penting seperti sistem grup, babak gugur, dan fase final. Bicara soal format, bocoran yang beredar sangat menguntungkan Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada, 11 peserta akan dibagi ke dalam 3 pot berdasarkan ranking FIFA, dan Indonesia masuk pot 1 bersama Thailand, Vietnam, dan Filipina. Keuntungannya, tim-tim di pot 1 langsung lolos ke babak perempat final tanpa harus melewati fase pendahuluan. Artinya, untuk menjadi juara, Indonesia hanya perlu memenangkan 3 pertandingan beruntun, perempat final, semifinal, dan final. Pelatih timnas John Herdman sudah menyambut positif format ini. Ia berencana memaksimalkan kombinasi pemain lokal terbaik dari BRI Super League dengan para pemain abroad yang berkarir di luar negeri. Dan soal nama-nama pemain, ini yang bikin kita makin optimis. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangamanan menilai kekuatan utama Garuda akan bertumpu pada pemain diaspora kita di Eropa. Nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Calvin Verdang, Ole Romeni, Ragnar Oratmangon, hingga Emil Audero diperkirakan akan memperkuat skuad utama. Ini bukan nama sembarangan, mereka adalah pemain yang sudah teruji di kompetisi top Eropa. Dan yang paling penting untuk kita ingat, karena ini adalah edisi perdana, tidak ada tim yang punya pengalaman di turnamen ini. Semua dimulai dari nol, tidak ada juara bertahan, tidak ada favorit mutlak. Dengan format yang menguntungkan, skuad yang kuat, dan semangat yang tidak pernah padam, peluang timnas Indonesia mencetak sejarah sebagai juara pertama FIFA ASEAN Cup 2026 itu sangat nyata. Pada 26 Oktober 2025, Presiden FIFA Gianni Infantino resmi ngumumin turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup. Dan ini bukan pengumuman biasa, dilakuin langsung di KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur. Artinya, ini proyek besar, serius, dan bisa ngubah wajah sepak bola Asia Tenggara. Selama ini kita semua udah akrab banget sama Piala AFF, atau yang sekarang dikenal sebagai ASEAN Championship. Turnamen ini udah jadi ajang paling bergengsi di kawasan sejak pertama kali digelar tahun 1996. Setiap 2 tahun, negara-negara ASEAN adu gengsi, adu skill, dan adu mental. Tapi ada satu masalah klasik yang nggak pernah hilang. Karena turnamen ini nggak masuk kalender resmi FIFA Matchday, klub-klub profesional di luar sana nggak punya kewajiban buat melepas pemainnya.
Akibatnya, banyak tim termasuk Indonesia sering tampil tanpa kekuatan terbaik. Pemain yang berkarier di luar negeri sering gak bisa gabung, dan pemain inti pun kadang harus tetap di klub. Sebagai fans, kita cuma bisa nonton versi setengah kekuatan. Makanya, walaupun atmosfernya panas dan penuh rivalitas, selalu ada rasa penasaran, gimana jadinya kalau semua tim benar-benar turun full squad? Nah, disinilah FIFA Asian Cup hadir sebagai game changer. Berbeda dengan Asian Championship, FIFA Asian Cup adalah turnamen resmi yang langsung berada di bawah FIFA, diselenggarakan bersama AFC, AFF, dan Federasi Nasional di kawasan ASEAN. Dan yang paling krusial, turnamen ini masuk FIFA Matchday. Artinya, semua klub di dunia wajib melepas pemain mereka kalau dipanggil timnas. Nggak ada lagi drama penolakan, nggak ada lagi alasan jadwal bentrok. Kalau Indonesia manggil pemain yang main di Eropa, mereka harus datang. Kalau ada pemain di Eropa, mereka bisa langsung gabung. Singkatnya, timnas Indonesia bisa tampil full tim. Ini bukan cuma keuntungan buat Indonesia, semua negara ASEAN juga bakal ngerasain hal yang sama. Thailand, Vietnam, Malaysia, semuanya bisa turun dengan kekuatan terbaik. Kualitas pertandingan jelas bakal naik drastis. Kalau dibandingin secara sederhana, ASEAN Championship tetap jadi turnamen regional yang seru, tapi sering kehilangan pemain bintang karena benturan jadwal. Sementara FIFA ASEAN Cup punya status resmi FIFA, masuk kalender internasional, dan bahkan berpengaruh langsung ke ranking FIFA setiap negara. Menariknya lagi, FIFA ASEAN Cup ini dirancang bukan cuma sebagai turnamen biasa. Tujuannya lebih besar, meningkatkan kualitas sepak bola ASEAN, memperkuat daya saing tim nasional, dan membuka jalan bagi pemain Asia Tenggara untuk dikenal secara global. Formatnya pun disebut-sebut bakal mirip dengan FIFA Arab Cup yang sebelumnya sukses menarik perhatian dunia. Sekarang coba bayangin, Indonesia turun dengan skuad terbaik, semua pemain abroad hadir, dan lawan Thailand, Vietnam, Malaysia yang juga full tim. Nggak ada lagi alasan tim pelapis, nggak ada lagi andai pemain ini ikut, yang ada cuma satu, pertarungan sesungguhnya. Ini bukan sekedar turnamen baru, ini bisa jadi awal dari era baru sepak bola Asia Tenggara. Era di mana kualitas meningkat, persaingan makin ketat, dan timnas Indonesia punya kesempatan lebih besar buat nunjukin level aslinya di mata dunia.